Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 6 SDN Kauman 2 Kota Mojokerto. Hari ini kita bertemu lagi ya anak-anak. Kalian bertemu dengan Bu Catur. Pada hari ini kita akan melanjutkan mempelajari materi tema 2, subtema 1 tentang rukun dalam perbedaan pada pembelajaran yang kedua. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama ya anak-anak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama adalah setelah membaca cerita tentang persatuan dalam perbedaan, siswa mampu menyebutkan manfaat persatuan dalam kehidupan melalui diagram dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati lingkungan sekitar, siswa mampu menuliskan contoh tentang pengalaman hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari dan manfaatnya sebagai wujud semangat persatuan. Yang ketiga, setelah mengamati gambar pola lantai berbagai tarian daerah, siswa mampu menyebutkan pola lantai tariannya dengan benar. Anak-anak, tentunya kalian pernah melihat pelangi, bukan? Pelangi itu indah karena warna yang berbeda-beda. Begitu juga dengan hidup berbangsa dan bertanah air, indah jika kita hidup rukun dalam perbedaan. Marilah kita baca bersama-sama ya anak-anak, teks tentang perbedaan yang menguatkan. Kampung Cempaka adalah sebuah kampung transmigran. Warganya berasal dari berbagai daerah padat di Pulau Jawa. Hal itu menjadikan mereka berbeda suku maupun agama. Di Kampung Cempaka hiduplah 5 orang sahabat. Ada Asnah yang berdarah Sunda, Utami dari Banyuwangi, Tony seorang anak etnis Tionghoa yang sebelumnya tinggal di Semarang, Wande dari suku Tengger di Jawa Timur, dan Marta anak seorang pendeta yang dahulu tinggal di Solo. Di Kampung Cempaka, rumah mereka bersebelahan dan mereka pergi ke sekolah yang sama. Itu sebabnya mereka sangat akrab. Mereka suka bermain bersama dan sering menghabiskan waktu di rumah satu sama lain. Meskipun berbeda suku, kebersamaan begitu kental terlihat dalam keseharian mereka. Bersama anak-anak lain di Kampung Cempaka, mereka setiap akhir minggu berkumpul di balai utama kampung. Biasanya selain berolahraga bersama, mereka juga kerap berkeliling ke rumah warga, membantu melakukan apa saja yang dibutuhkan warga. Kadang-kadang mereka membantu warga lanjut usia, sekedar membereskan rumah atau menyiapkan makanan. Sesekali mereka juga membantu orang tua yang sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan. Dari Tony mereka belajar menari barongsai. Lalu mereka ajarkan tarian itu kepada anak-anak sekampung. Sementara itu, setiap tiba saat panen, Wande dan keluarganya akan sibuk memimpin warga membuat tumpeng gede, yaitu nasi khas dari daerah Tengger yang dibuat untuk mensyukuri berkah Tuhan dalam wujud panen raya. Sikap toleransi yang ditunjukkan kelima sahabat itu memang sekedar berupa hal-hal kecil. Hal kecil dalam keseharian itulah yang mencerminkan kehidupan Bhinneka Tunggal Ika di Kampung Cempaka yang kaya akan perbedaan. Mereka hidup damai, berdampingan, dan tulus saling menjaga. Nah anak-anak, dari teks yang berjudul Perbedaan yang Menguatkan di atas, maka kita bisa mendapatkan informasi bahwa perbedaan itu tidak menghalangi persatuan ya. Dengan bersatu kita dapat melakukan banyak hal. Nah, untuk tugas yang pertama, dari pengalaman kalian tentang hidup rukun dalam persatuan, maka coba tuliskan kesimpulan tentang persatuan melalui hidup rukun dalam perbedaan pada bagan yang tampak pada layar kalian, yaitu apa saja perbedaan yang kalian temui, kemudian bagaimana cara kalian menyikapinya, serta apa saja manfaat hidup
ruku. Semangat persatuan bangsa Indonesia tercermin pula pada seni budaya lokal ya. Salah satunya adalah melalui tarian. Banyak tarian daerah Indonesia yang menyerukan persatuan. Coba anak-anak, mari kita baca teks berikut. Lego-lego, tari adat Alor bermakna persatuan. Tarian adat adalah salah satu kekayaan budaya yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang. Tarian adat kerap memiliki pesan dan makna yang luhur. Salah satunya ada pada tari Lego-lego dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur atau disingkat NTT. Tarian ini ditujukan untuk mengajak masyarakatnya bersatu membangun kampung dan negeri. Pada masing-masing kawasan di Kabupaten Alor terdapat gaya tari dan nyanyian yang berbeda-beda, namun formasinya tetap sama, yakni lingkaran. Masing-masing nyanyian dan pantun yang diungkapkan saat menari memiliki arti serta harapan yang berbeda-beda. Beberapa literatur menyatakan bahwa tarian ini sempat menjadi tari perang. Sekarang tarian ini lebih sering digunakan untuk menyambut tamu. Tamu disambut oleh masyarakat yang dituakan, lalu diajak menuju sebuah pohon besar yang rindang dengan beberapa warga perempuan yang berpegangan tangan mengelilingi pohon. Tamu dipersilakan untuk ikut serta dalam tarian tersebut. Dengan gerakan kaki yang diatur sedemikian rupa, penari akan bergerak mengitari pohon. Pada saat yang sama, sirih pinang dan minuman sopi ditawarkan. Gerakan kaki dan nyanyian di masing-masing daerah bisa saja berbeda, namun bentuk formasi lingkaran dan komponen tradisionalnya tetap sama. Di dalam lingkaran ada 3 lelaki yang memiliki tugas berbeda. Ada pemukul gong yang nadanya akan digunakan untuk menghitung langkah menari. Kemudian ada seorang lelaki yang bernyanyi sekaligus mengucapkan pantun. Dan seorang lagi bertugas membagikan sirih pinang serta minuman. Selain menjadi identitas setiap suku, tarian ini menjadi salah satu identitas pemersatu masyarakat. Alor yang punya mimpi agar masyarakat dan pendatang terus bersatu membangun kampung serta negeri. Posisi dalam menari itu perlu diperhatikan ya anak-anak. Pengaturan posisi itu disebut dengan pola lantai. Seorang penari harus memperhatikan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi saat menari. Pola lantai itu adalah pola denah yang harus dikuasai oleh seorang penari dan berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Berikut ini contoh-contoh jenis pola lantai ya anak-anak. Yang pertama ada pola lantai vertikal atau lurus. Tari klasik banyak menggunakan pola lantai vertikal. Penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Pola lantai ini memberikan kesan sederhana tetapi kuat. Contoh tari daerah yang menggunakan pola lantai vertikal seperti tari Yospan dari Papua, kemudian tari Serimpi dari Jawa Tengah, serta tari baris Cengkedan dari Bali. Pola lantai yang kedua disebut dengan pola lantai diagonal, di mana penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri, tampak seperti di layar kalian masing-masing ya. Salah satu tari daerah yang menggunakan pola lantai diagonal yaitu tari Geding Sriwijaya dari Sumatera Selatan. Selanjutnya, pola lantai yang ketiga yaitu pola lantai garis melengkung. Tampak seperti di layarnya kalian masing-masing ya, di mana pola lantai ini penari itu membentuk garis lingkaran. Tari rakyat dan tari tradisional banyak menggunakan pola lantai ini ya, di mana pola lantai ini memberi kesan lemah dan lembut. Contoh tari daerah yang menggunakan pola lantai garis melengkung yaitu ada tari Mak Badong dari Toraja, Sulawesi Selatan, dan tari Randai dari Sumatera Barat.
Nah anak-anak, setelah kalian memahami materi terkait dengan pola lantai, maka untuk muatan SPDP ini tugas kalian adalah gambarkan di buku tulis tema 2 milik kalian masing-masing pola lantai dari tarian daerah. 1. Tari Serimpi dari Jawa Tengah. Yang kedua, tari Gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan. Serta yang ketiga adalah tari Kecak dari Bali. Sekian pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Jaga diri kalian masing-masing di rumah. Jangan lupa terapkan protokol kesehatan dengan ketat agar kalian dapat terhindar dari segala wabah penyakit. Sekian pembelajaran dari Bu Catur. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dari rumah.